dibunuh dengan begitu sadis, dipukul oleh palu, tongkat baseball, dan ditusuk menggunakan pisau daging. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang mengerikan, kalian harus banget untuk subscribe channel ini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu atau masih ingat dengan kasus ini. Kasus ini sempat viral beberapa tahun yang lalu tentang pembunuhan yang amat sangat keji dilakukan oleh seorang wanita terhadap kedua saudara angkatnya. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Gue ingetin buat ibu-ibu, buat siapapun, kalau tidak begitu dekat, jangan sembarangan menjadikan orang yang baru kita kenal sebagai anak angkat. Masih ingat gak kalian sama kasusnya Mangwat Siblings? Dua saudara angkatnya dibunuh dengan begitu sadis, dipukul oleh palu, tongkat baseball, dan ditusuk menggunakan pisau daging. Hanya karena ini manusia kepengen banget mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tua angkatnya. Inilah definisi orang yang tidak tahu terima kasih. Kasus ini menimpa sebuah keluarga sederhana yang berasal dari negara Filipina. Mereka hidup dengan tentram sebelum akhirnya petaka datang menghampiri keluarga mereka. Keluarga Mangwat ini terdiri dari 4 orang keluarga. Ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Sang ayah berprofesi sebagai guru, sedangkan sang ibu berprofesi sebagai kepala sekolah. Anak yang pertama perempuan bernama Chrisley Gwen Mangwat yang dikenal sebagai Gwen berusia 18 tahun saat kejadian. Sedangkan anak keduanya laki-laki yang bernama Chrisley Louis Mangwat dikenal sebagai Louis yang berusia 16 tahun. Adiknya si Gwen ini namanya Louis. Gwen ini dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul, pintar, dan sangat-sangat menyenangkan. Makanya si Gwen ini punya banyak teman guys. Lalu pada tahun 2021, Gwen ini bertemu dengan seseorang bernama Jenik Sebial yang merupakan pengasuh dari kerabatnya Gwen. Jadi Jenik ini bukan temennya Gwen ya guys. Mereka ini tadinya awalnya memang tidak saling kenal. Dia bisa dibilang kayak baby sister gitu, kerja sama temennya si Gwen ini. Jenik yang pada saat itu dia berusia 17 tahun langsung akrab dengan si Gwen ini. Umurnya yang tidak beda jauh membuat mereka semakin akrab dan sangat dekat. Hubungan Jenik dan Gwen semakin akrab ketika mereka sering curhat satu sama lain. Sampai pada suatu hari tiba-tiba aja si Jenik ini curhat tentang kehidupan pribadinya sendiri. Jenik ini cerita kalau dia merasa capek dengan aktivitas hidupnya selama ini. Paginya dia harus sekolah hingga siang hari, lalu dilanjutkan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disinilah Gwen mengetahui kalau si Jenik ini berasal dari panti asuhan. Jenik harus bekerja sendiri demi membiayai dirinya sendiri. Karena si Gwen ini teman yang sangat baik, teman yang care, teman yang peduli, dia mulai merasa sedih dengan ceritanya si Jenik ini guys. Akhirnya mulailah si Jenik ini menjual rasa kesedihan akan kehidupannya kepada si Gwen, yang membuat Gwen merasa iba, jadi kasihan, sedih ngelihat hidupnya. Jenik ini bilang kalau dia yatim piatu, jadi dia harus membiayai hidupnya sendiri, sekolah bayar sendiri, makan sendiri, dan lain sebagainya. Setelah seiring berjalannya waktu, tiba-tiba aja ada satu kenyataan yang tidak diketahui oleh si Gwen ini. Ternyata Jenik ini masih mempunyai ayah dan ibu, tapi ibu dan ayahnya sudah divorce guys, sudah berpisah atau sudah bercerai. Bahkan Jenik mempunyai 3 adik yang tinggalnya di luar kota guys. Fakta inilah yang tidak diketahui oleh si Gwen ini guys. Jenik memanfaatkan ketidaktahuan Gwen untuk menarik simpatinya, menjual rasa sedihnya. Dikarenakan Gwen ini orang yang berhati lembut dan sangat baik, dia pun merasa iba dengan kehidupan yang Jenik jalankan ini guys. Akhirnya suatu hari Gwen menceritakan tentang kehidupan Jenik kepada kedua orang tuanya. Saking baiknya nih si Gwen ini, Gwen pun meminta agar kedua orang tuanya mengadopsi si Jenik ini. Sebenarnya tuh emang si Gwen ini tulus gitu mau ngebantu, tapi ya Jeniknya aja memang tidak tahu diri guys. Awalnya kedua orang tuanya menolak keras guys, namun Gwen tetap memohon-mohon agar mereka mau mengadopsi
si Jenik ini. Akhirnya kedua orang tua Gwen menyetujui untuk mengadopsi Jenik. Gwen pun memberitahu pada Jenik bahwa orang tuanya ingin mengadopsinya. Dia bilang nih, dia bertemulah sama si Jenik ini. Terus udah gitu dia bilang, "Hey Jen, tahu gak sih nyokap bokap tuh mau ngadopsi lo, tahu? Mau gak lo jadi saudara angkat gue?" katanya gitu kan. Masuklah Jenik ke dalam keluarga Mangwat ini. Di sana Jenik sangat-sangat disayangi oleh semua orang, termasuk keluarga dari Mangwat ini. Tahu nggak kenapa si Jenik ini kepengen banget masuk di keluarganya si Gwen ini? Karena dia tahu keluarganya Gwen ini keluarga dari menengah atas. Keluarga Mangwat ini sangat baik, keluarga yang sangat hangat. Saking baiknya, mereka membelikan semua kebutuhan Jenik. Bahkan mereka akan menyekolahkan Jenik sampai Jenik duduk di bangku kuliah. Saking baiknya keluarga Mangwat ini guys, bahkan adiknya Gwen yang bernama Louis memberikan kamarnya pada Jenik. Dia rela tidur di sofa agar Jenik bisa merasakan memiliki kamar. Namun, masalah satu persatu mulai datang. Saat itu, baru beberapa bulan Jenik tinggal di rumah keluarga Mangwat. Orang tua Gwen kehilangan celengan yang berisi uang sekitar 10.000 peso atau kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 2,8 juta rupiah. Celengan itu disimpan di jendela di dalam kamar mereka. Anehnya, celengan itu tiba-tiba saja hilang. Sampai pada suatu hari, Gwen memergoki Jenik yang sedang memasuki celengan itu ke dalam tasnya. Karena Gwen melihat itu celengan orang tuanya yang hilang, akhirnya Gwen pun menegur Jenik ketika melihat aksi yang sedang dilakukan oleh si Jenik ini. Merasa malu karena aksinya dipergoki oleh Gwen, Jenik pun mengeluarkan jurus air mata palsu. Dia menangis-nangis di hadapan Gwen. Dia mengaku hilaf mengambil celengan itu karena dia sedang butuh uang. Di sini Gwen sudah merasa bahwa Jenik adalah orang yang sangat berbahaya. Dia melaporkan Jenik kepada orang tuanya. Namun lagi-lagi mereka memaafkan Jenik lagi guys. 5 bulan telah berlalu. Dalam beberapa bulan Jenik berusaha untuk mengambil hati kedua orang tua angkatnya dan adiknya Gwen yang namanya Louis. Jenik melakukan hal tersebut. Ternyata dia mempunyai rencana untuk menyingkirkan Gwen. Gue mau tanya sama lu Jenik, yang anak kandung tuh sebenarnya lu atau si Gwen? Kok lu mau nyingkirin si Gwen? Gak bakalan bisa, Neng. Jenik ini orang yang gak tahu terima kasih guys. Jelas-jelas orang yang paling baik terhadap dirinya adalah Gwen. Bahkan yang membuatnya bisa diterima di keluarga Mangwat adalah Gwen. Jenik menganggap Gwen bukanlah kakak yang perhatian, bukan kakak yang peduli, bukan kakak yang baik, melainkan dia adalah saingannya Jenik. Sampai akhirnya pada tanggal 10 Desember tahun 2021, ayah dari Gwen bernama Cruz Mangwat mendapatkan telepon dari Jenik untuk segera pulang dikarenakan rumah dalam keadaan berantakan. Dengan rasa penasaran, Cruz langsung bergegas pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ayahnya kaget melihat rumahnya yang sangat-sangat berantakan guys. Dia pun berteriak memanggil Jenik karena Jeniklah yang menelpon dirinya pada saat itu. Namun saat ayahnya sedang mencari Jenik, ayahnya terkejut karena melihat kedua anak kandungnya terbaring sudah bersimbah darah. Ayahnya sangat histeris pada saat itu karena melihat pemandangan yang penuh dengan darah. Dia pun menangis di hadapan jasad kedua anak-anaknya. Namun, tiba-tiba saja pintu kamar mandi yang berada di dekat jenazah terbuka lebar. Dari sanalah Jenik keluar dengan keadaan basah seperti habis mandi. Ayah angkatnya merasa sangat aneh. Bagaimana bisa Jenik mandi ketika ada mayat di depan kamar mandi itu? Tidak lama setelah itu, polisi datang ke rumah mereka. Ternyata polisi tersebut datang karena ditelepon oleh Jenik sendiri. Jenik mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa rumah mereka telah dirampok oleh segerombolan orang tidak dikenal. Polisi pun segera menggeledah TKP untuk menemukan bukti-bukti kejahatan yang ada di dalam rumah tersebut. Kedua orang tua Gwen dan Louis sangat terpukul dengan kejadian ini. Apalagi kejadian ini menewaskan kedua anak kandung mereka sendiri. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, polisi merasa ada yang aneh.
Menurut laporan Jenik, ini adalah aksi perampokan. Namun setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, tidak ada barang-barang berharga yang hilang pada saat itu. Akhirnya Jenik sebagai korban selamat dari peristiwa perampokan tersebut dibawa oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi. Dalam proses interogasi, Jenik menjelaskan bagaimana dia bisa lolos dari peristiwa tersebut. Dia mengatakan bahwa setelah keributan di luar terdengar, dia berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Itulah cerita palsu yang dia buat sendiri. Bagaimana dia bisa selamat dari kejadian maut tersebut? Namun, polisi masih sangat curiga dengan gelagatnya Jenik. Polisi pun melanjutkan penyelidikan mereka dan hasilnya mereka menemukan sejumlah barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk membunuh kedua korban tersebut. Barang bukti tersebut terdapat pisau dapur, palu, dan tongkat baseball. Yang anehnya lagi, semua barang-barang ini adalah milik keluarga Mangwat sendiri. Setelah memiliki barang bukti ini, mereka melanjutkan penyelidikan bagaimana pelaku bisa mendapatkan semua barang-barang tersebut. Ayah korban menjelaskan bahwa palu itu tidak mungkin bisa ditemukan oleh orang luar sebab dia menyembunyikan palu tersebut di basement. Pisau yang berasal dari dapur keluarga Mangwat, dan yang lebih anehnya lagi adalah tongkat baseball. Tongkat baseball itu merupakan milik Louis, adiknya Gwen. Dan awalnya, tongkat baseball itu tersimpan rapi di kamarnya Louis yang sekarang telah menjadi miliknya Jenik. Kecurigaan polisi terhadap Jenik semakin kuat. Bagaimana tidak, guys? Ternyata di hari kejadian, Jenik sempat memposting sesuatu di Facebook tentang meminta pertolongan. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang dirampok. Jenik memposting status di Facebook sekitar jam 3 sore. Sedangkan menurut penyelidikan kepolisian, kematian Gwen dan Louis terjadi sekitar jam 2 sore. Lalu polisi mendapatkan bukti yang lainnya lagi. Menurut pengakuan Jenik, dia bersembunyi di dalam kamarnya dan menguncinya dari dalam. Sedangkan menurut ayah Louis, baseball tersebut berasal dari kamarnya Jenik. Lantas, bagaimana cara pembunuh keji itu mengambil baseball di kamar Jenik tanpa membunuh Jenik sendiri yang berada di dalam kamar tersebut? Polisi pun segera menginterogasi Jenik perihal kejadian yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Setelah beberapa kali dicecer pertanyaan oleh pihak kepolisian, akhirnya Jenik pun mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh saudara angkatnya. Dia pun mengungkapkan kenapa dia membunuh kedua saudara angkatnya tersebut. Dia merasa sangat iri dengan mereka berdua yang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia pun membunuh kedua orang itu agar mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua angkatnya. Jenik pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Dari teman, dianggap seperti sahabat, lalu dijadikan keluarga angkat. Betapa beruntungnya Jenik saat itu, tapi malang bagi Gwen. Semoga Gwen dan Louis mendapatkan tempat beristirahat yang sangat tenang di sisi Tuhan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Perbanyak komen semangat untuk aku, biar aku selalu semangat buat kontennya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.